Pi Network Indonesia. Indonesia adalah salah satu pasar kripto terbesar di Asia. Jutaan orang sudah memiliki akun di exchange. Transaksi bernilai triliunan rupiah terjadi setiap bulan. Namun ada satu fakta yang tidak bisa disangkal. Kripto di Indonesia masih jarang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kita melihat grafik harga. Kita membahas listing. Kita mengikuti sentimen pasar. Tetapi berapa banyak yang benar-benar membayar barang atau jasa dengan aset kripto? Masalahnya bukan pada minat. Masalahnya ada pada jembatan. Teknologi terasa rumit. Dompet digital membingungkan. Risiko keamanan menakutkan. Dan regulasi menuntut identitas serta kepatuhan yang jelas. Di tengah kondisi inilah Pi Network mengambil pendekatan berbeda. Berbasis ponsel. Terintegrasi dalam satu aplikasi. Mengedepankan verifikasi identitas sejak awal dan menyatakan fokus pada kepatuhan regulasi. Pertanyaannya sederhana tetapi penting. Apakah model seperti ini cukup untuk membawa kripto masuk ke penggunaan nyata di Indonesia? Atau Pi hanya akan menjadi proyek dengan banyak pengguna terdaftar, tetapi sedikit aktivitas real? Di video ini kita akan membedahnya secara rasional, berdasarkan struktur pasar Indonesia dan perkembangan resmi Pi saat ini, agar Anda bisa menilai sendiri di mana posisi sebenarnya Pi dalam masa depan Web3 Indonesia. Web3 di Indonesia. Sekarang kita kesampingkan dulu Pi Network dan melihat medan yang sebenarnya, arah Web3 Indonesia beberapa tahun ke depan. Indonesia adalah pasar digital yang sangat besar, dan yang paling penting, mobile first. Aktivitas belanja, pembayaran, hingga layanan keuangan sudah berpindah ke ponsel. Artinya sederhana, setiap proyek Web3 yang ingin relevan di Indonesia harus lahir dan hidup dari smartphone, bukan dari desktop atau browser kompleks. Dari sisi regulasi, pendekatannya bukan pelarangan, melainkan penataan. Aset kripto diperlakukan sebagai bagian dari sistem keuangan yang diawasi. Ada daftar aset, ada pelaku berizin, ada kerangka pengawasan yang terus diperbarui. Ini memberi satu sinyal jelas. Masa depan Web3 di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kepatuhan dan perlindungan konsumen. Demografinya pun mendukung. Populasi usia produktif mendominasi, dan generasi ini sudah terbiasa dengan dompet digital, QRIS, dan layanan fintech. Mereka mungkin belum seluruhnya masuk ke Web3, tetapi mereka sudah nyaman dengan uang digital dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah fondasi perilaku yang penting. Negara juga membangun infrastruktur ke arah ekonomi digital terintegrasi, standarisasi pembayaran melalui QRIS, penguatan sistem data, hingga wacana rupiah digital. Pesannya konsisten, transformasi digital berjalan, tetapi tetap dalam koridor pengawasan. Jika semua ini digabungkan, Indonesia sebenarnya memiliki fondasi kuat untuk adopsi Web3 yang lebih luas. Namun fondasi tidak otomatis melahirkan adopsi. Pertanyaan kuncinya adalah ini, apa yang mampu menjadi jembatan yang cukup sederhana, cukup aman, dan cukup relevan untuk membawa masyarakat dari sekadar dompet digital menuju penggunaan aset dan aplikasi Web3 secara nyata? Disinilah perbedaan Indonesia dengan banyak negara barat menjadi penting. Di barat, transisi sering dimulai dari komputer dan browser. Di Indonesia, transisi harus dimulai dari layar ponsel dan kebiasaan pembayaran harian. Proyek yang tidak memahami perbedaan ini akan sulit bertahan. Proyek yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas ini berpeluang tumbuh. Dan dari titik inilah kita bisa mulai menilai apakah suatu model benar-benar cocok dengan masa depan Web3 Indonesia, atau hanya terlihat besar di atas kertas. Pi Network, potensi untuk Indonesia. Pertanyaan utama, dengan karakter Indonesia yang sangat mobile dan digital, di mana posisi Pi Network? Pertama, teknologi. Berbeda dengan Bitcoin yang awalnya mengandalkan komputer dan perangkat keras khusus, Pi Network dirancang dari awal untuk ponsel. Mining dilakukan langsung lewat aplikasi, tanpa listrik berlebih atau antarmuka rumit. Dompet terintegrasi, identitas akun, saldo, dan transaksi berada dalam satu lingkungan yang mudah digunakan. Pi kini juga sudah membuka konektivitas ke dunia luar, bisnis, layanan, dan infrastruktur dapat terhubung, termasuk melalui bursa terpusat terpilih. Bagi pengguna Indonesia yang terbiasa dengan aplikasi pembayaran, ini terasa natural dibanding proyek yang masih menuntut instalasi wallet di desktop. Keamanan identitas menjadi fondasi utama. Palm Print KYC memastikan setiap pengguna unik dan manusia nyata, bukan hasil manipulasi atau pemalsuan, penting di era AI dan deepfake. Dengan lebih dari 270 juta pengguna mobile di Indonesia, model ini lebih dekat dengan perilaku nyata masyarakat dibanding proyek kripto lain yang rumit. Kedua, kepatuhan dan regulasi. Pi menempatkan KYC sebagai prasyarat transaksi penuh, dan KYB untuk bisnis yang ingin terhubung ke ekosistem.
Model ini selaras dengan otoritas keuangan yang mengawasi aset digital, bukan sekadar anonimitas. Pi menekankan dialog terbuka dengan regulator. Aktivitas anonim bukan fokus utama. Fondasi regulasi seperti ini berbeda dari proyek yang mengandalkan anonimitas penuh, sehingga risikonya lebih terukur. Ketiga, kesiapan ekosistem. Pi telah membuka jaringan ke dunia luar, transaksi bisa menjangkau layanan dan bisnis terverifikasi KYB. Integrasi awal dengan bursa memungkinkan likuiditas dan harga pasar yang jelas. Fokus utama tetap utilitas, membangun aplikasi dan layanan yang benar-benar memakai Pi sebagai alat tukar, bukan sekadar objek spekulasi. Tantangan terbesar, dari puluhan juta pengguna pioner, tidak semua aktif menggunakan Pi dalam ekosistem nyata. Banyak yang masih pada tahap mengumpulkan, belum memakai. Di Indonesia, potensi hanya menjadi kenyataan jika ada pergeseran ke penggunaan ekonomi digital nyata. Ekosistem teknis sudah tersedia, tapi pertanyaannya, apakah pengguna dan bisnis siap melangkah dari sekadar menambang ke pemakaian sehari-hari? Di bagian berikutnya, kita akan membahas seberapa besar peluang itu dibandingkan kebutuhan dan pola perilaku masyarakat Indonesia. Skenario adopsi massal. Dalam skenario terbaik, ekosistem Pi benar-benar berjalan. Merchant KYB, mulai dari usaha kecil hingga layanan profesional, aktif menerima Pi sebagai alat pembayaran. Pengguna tidak lagi sekadar menekan tombol mining, tetapi membayar barang, jasa, dan layanan digital langsung lewat ponsel. Layanan keuangan berbasis Pi berkembang, pinjaman, tabungan, dan produk lain yang transparan, terukur, dan patuh regulasi. Listing di bursa meluas, likuiditas meningkat, dan keluar masuk ekosistem berlangsung jelas dan legal. Regulasi menegaskan bahwa proyek dengan KYC atau KYB yang jelas dipandang sebagai mitra, memberi ruang tumbuh. Dalam kondisi ini, 5 hingga 10% pengguna ponsel di Indonesia bisa memakai Pi setidaknya sekali untuk aktivitas ekonomi nyata. Pi bukan menggantikan uang fiat, tetapi menjadi everyday crypto, dekat, legal, dan mudah digunakan. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, skenario yang paling berat, ekosistem stagnan. Merchant KYB hanya formalitas, aplikasi dan layanan tidak memberi manfaat nyata, saldo Pi hanya angka di layar. Listing terbatas, likuiditas rendah, dan akses tidak nyaman. Regulasi bisa menajam, membatasi ruang gerak proyek baru. Hasilnya, Pi menjadi ghost chain, banyak penambang, sedikit yang memakai, adoption rate di bawah 1%, dan hanya jadi topik komunitas terbatas. Di antara dua ekstrim tadi, ada satu skenario yang lebih seimbang dan jauh lebih mungkin terjadi, skenario realistis. Pertumbuhan lambat tapi stabil. Ekosistem berkembang bertahap. Ada ceruk tertentu yang memanfaatkan Pi, komunitas online, segmen e-commerce khusus, atau pengiriman nilai lintas negara. Penetrasi gradual, 1 hingga 3% pengguna ponsel dalam 2 hingga 3 tahun. Fokus bukan harga, tapi fungsi. Pi menjadi alat di dalam kotak ekonomi digital, dipakai di konteks spesifik, oleh komunitas yang memahami manfaatnya, dan sebagai jembatan ke layanan Web 3 lebih luas. Base case ini realistis, dekat dengan pola adopsi teknologi pada umumnya, dan memberi peluang nyata tanpa janji berlebihan. Pertanyaan untuk penonton. Di skenario mana Anda ingin memposisikan diri? Seberapa rasional sikap Anda antara harapan dan kenyataan? Bagian berikutnya kita akan membahas cara menilai risiko dan peluang ini dengan tenang, tanpa euforia atau ketakutan. Risiko dan keterbatasan. Bagian ini krusial, jujur kepada penonton tentang risiko dan keterbatasan. Pertama, aktivitas pengguna nyata. Meskipun ada belasan juta pioner, tidak semua masih aktif. Penting melihat data real, berapa yang login rutin, melakukan KYC, menggunakan wallet, dan melakukan transaksi. Tanpa ini, klaim puluhan juta pengguna aktif hanya potensial, bukan fakta. Kedua, likuiditas terbatas. Pi masih ada di beberapa exchange, volume kecil, spread harga lebar. Mengonversi Pi dalam jumlah besar tidak mudah, sehingga harga pasar tidak selalu mencerminkan potensi ekosistem. Ketiga, kematangan ekosistem. Aplikasi dan layanan Pi mulai muncul, tetapi belum matang. Pengembang, bisnis, dan pengguna perlu menemukan alasan kuat memakai Pi dalam aktivitas sehari-hari. Risiko saldo banyak, pemakaian sedikit tetap ada. Keempat, tidak ada jaminan harga. Core team tidak menjanjikan harga naik atau stabil. Pergerakan harga bergantung pada permintaan, penawaran, likuiditas, dan sentimen. Menganggap Pi pasti untung dan bisa kaya mendadak, itu bertentangan dengan logika dan realitas pasar aset digital manapun. Dan yang kelima, risiko regulasi. Aturan aset kripto dapat berubah kapan saja. Pengetatan, klasifikasi baru, atau kebijakan terhadap exchange dan wallet bisa memengaruhi cara Pi diperdagangkan. Model compliant Pi lebih selaras dengan regulasi,
tetapi tetap tidak kebal terhadap perubahan. Kesimpulannya, Pi punya potensi, terutama karena pendekatan mobile first dan compliance first, tetapi bukan investasi pasti untung. Risiko regulasi, likuiditas, dan keterbatasan utility itu nyata. Video ini menekankan potensi dan skenario, bukan janji harga. Penonton harus menilai sendiri, seberapa besar porsi Pi dalam portofolio, dan seberapa besar risiko yang siap ditanggung. Dengan begitu, keputusan menjadi lebih seimbang, tidak buta optimis, tetapi juga tidak menutup mata pada peluang nyata. Pi Network dan masa depan Web 3 di Indonesia. Pada akhirnya, masa depan Pi Network di Indonesia tidak akan ditentukan oleh janji atau narasi promosi, tetapi oleh 3 hal yang sangat konkret. Pertama, seberapa cepat penggunaan nyata bisa tumbuh. Bukan hanya jumlah akun atau aplikasi yang dirilis, tetapi berapa banyak transaksi real yang benar-benar terjadi antara pengguna dan pelaku usaha. Di Indonesia hari ini, masyarakat sudah terbiasa dengan pembayaran instan, QRIS, mobile banking, dan dompet digital yang terintegrasi langsung dengan sistem perbankan. Standar kenyamanan sudah sangat tinggi. Jika suatu alat pembayaran baru ingin digunakan, ia harus minimal setara dari sisi kemudahan dan kecepatan. Jika lebih rumit, masyarakat akan kembali ke sistem yang sudah ada. Artinya, tantangan Pi bukan sekadar hadir, tetapi mampu bersaing dalam hal pengalaman pengguna. Kedua, seberapa luas ekosistem pelaku usaha yang terlibat? Apakah hanya komunitas kecil dan beberapa merchant pionir? Atau mulai masuk ke rantai pasok yang lebih besar? UMKM, jasa, pariwisata, hingga layanan digital arus utama. Indonesia adalah negara dengan jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi. Namun UMKM cenderung pragmatis. Mereka menerima alat pembayaran yang cepat, stabil, dan langsung bisa dikonversi menjadi rupiah untuk kebutuhan operasional. Jika likuiditas dan kemudahan konversi belum kuat, adopsi di tingkat usaha akan berjalan lambat. Disinilah faktor likuiditas, integrasi sistem, dan kepastian hukum menjadi krusial. Ketiga, bagaimana sikap regulator Indonesia ke depan? Apakah model seperti Pi diberi ruang untuk terus bereksperimen di dalam koridor pengawasan yang jelas? Atau justru dikenai pembatasan jika dinilai menambah risiko bagi konsumen dan stabilitas sistem keuangan? Indonesia saat ini berada pada fase memperkuat pengawasan aset digital. Fokus utamanya adalah perlindungan konsumen, transparansi, dan stabilitas. Proyek yang mampu menunjukkan kepatuhan, transparansi, dan kontrol risiko memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Tetapi ruang eksperimen tetap berada dalam batas yang jelas. Dari sini, kita bisa melihat 3 arah besar. Arah pertama, pertumbuhan sehat. Utility bertambah. Ekosistem pelaku usaha meluas. Kebijakan memberi jalur yang jelas. Dalam 4-5 tahun, jika infrastruktur, regulasi, dan utility berkembang konsisten, aset digital dapat memainkan peran sebagai jembatan antara teknologi blockchain dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Bukan menggantikan rupiah, tetapi menjadi lapisan tambahan dalam ekonomi digital. Arah kedua, jalan di tempat. Pengguna terdaftar banyak, tetapi aktivitas ekonomi real terbatas. Transaksi harian kecil. Merchant tidak bertambah signifikan. Dalam skenario ini, Pi berisiko menjadi proyek dengan komunitas besar namun dampak ekonomi yang tipis. Arah ketiga, koreksi dan pengetatan. Regulasi bergerak lebih hati-hati. Fokus pada pengawasan aliran dana dan perlindungan konsumen. Model seperti Pi harus menyesuaikan atau menghadapi pembatasan. Posisi Pi hari ini masih berada di antara ketiga arah tersebut. Belum bisa disebut berhasil, tetapi juga belum bisa dinyatakan gagal. Yang sering dilupakan adalah ini, adopsi teknologi di Indonesia jarang terjadi secara instan. QRIS sendiri membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum benar-benar digunakan luas di warung kecil dan pusat perbelanjaan. Adopsi terjadi ketika 3 hal bertemu, kebutuhan nyata, kemudahan teknis, dan dukungan kebijakan. Tugas investor retail di Indonesia bukan mencari kepastian instan, melainkan membaca data, mencermati kebijakan resmi, dan menilai perkembangan ekosistem dalam beberapa tahun ke depan dengan kepala dingin. Pasar bergerak karena penggunaan nyata dan arus transaksi yang berkelanjutan, bukan karena ekspektasi sesaat. Pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa canggih teknologinya, tetapi seberapa relevan ia digunakan dan seberapa kuat ia berdiri dalam kerangka aturan yang berlaku. Pasar yang sehat lahir dari keputusan yang rasional dan terukur. Jadi menurut Anda, melihat kondisi Indonesia hari ini dan perkembangan Pi sampai saat ini, arah mana yang paling realistis? Pertumbuhan sehat, jalan di tempat, atau koreksi dan pengetatan? Silakan tulis pandangan Anda di kolom komentar. Kita belajar bersama dari fakta dan perkembangan yang nyata.